Apakah kalian sadar bahwa dalam demonstrasi kali ini, rakyat Indonesia bukan hanya menang, tapi menang telak? Sebuah kemenangan besar juga penuh makna, yang meruntuhkan segala isu miring dan framing buruk di luar sana, yang mencoba melabeli demonstran sebagai perusuh, perusak, bahkan penjara. Maka dalam video ini, kita akan menunjukkan sesuatu yang minim sekali dimunculkan, bahkan tidak ada di TV. Dan kita pun tak tahu mengapa ini seakan ditutup-tutupi. Setelah tragedi meninggalnya Afan yang terlindas mobil aparat, banyak pihak mencoba meniupkan api adu domba. Mereka ingin memancing kemarahan para ojol, saudara-saudara kita yang jumlahnya begitu besar. Ya, ojol memang marah, mereka kecewa, dan itu hal yang wajar. Namun alih-alih membalas dengan amarah membabi buta, mereka justru melakukan sesuatu yang membuat dada kita sesak dan mata kita berkaca-kaca. Di tengah duka karena kehilangan kawan seperjuangan di jalanan, para ojol ini malah berkumpul bukan untuk merusak, apalagi untuk menyerang, melainkan untuk memberikan bunga. Bunga yang mereka serahkan kepada aparat, kepada polisi. Sebuah cara yang sederhana, namun maknanya begitu dalam. Inilah Indonesia yang sejati. Inilah cara rakyat menjawab provokasi dengan martabat. Apa yang ditunjukkan oleh para ojek online ini sesungguhnya adalah pelajaran kebijaksanaan yang luar biasa. Bayangkan di tengah situasi paling sulit, ketika isu-isu yang tak mengenakan terus menghantam mereka, mulai dari potongan aplikator yang makin mencekik, hingga kabar duka ketika salah satu rekan mereka gugur di jalanan, mereka masih mampu menjaga kejernihan hati. Mereka sadar ini bukan soal siapa yang memulai, melainkan bagaimana seharusnya mereka bersikap. Mereka mengajarkan kita bahwa marah itu manusiawi, dan rasa kecewa itu sungguh wajar. Tetapi jangan sampai amarah yang membara berubah menjadi luka bagi orang yang tak bersalah. Ingat siapa dalangnya, ingat siapa yang sesungguhnya jahat karena memprovokasi. Dan lihatlah para ojek online ini membuktikan, mereka memang jumlahnya banyak, namun mereka bukanlah massa yang mudah digiring. Mereka adalah saudara-saudara kita yang paham betul apa itu harga diri, dan apa itu tujuan dari demonstrasi kali ini. Maka dari jalanan, mereka memberikan sebuah pesan, bahwa keadilan bisa diperjuangkan tanpa harus menebar kebencian, dan bahwa kebenaran akan selalu lebih kuat daripada provokasi. Lalu saya juga memberitahu bahwa kita akan mengadakan aksi damai bagi-bagi mawar. Ya, kita tidak pernah berdamai untuk kasus yang sedang ditangani, tapi kita harus berdamai untuk situasi Indonesia semoga aman dan kita juga mau kembali normal bekerja. Kemudian di Lampung, kita menyaksikan sebuah momen yang membuat kita semua bertanya-tanya. Apakah benar rakyat Indonesia yang turun ke jalan ini adalah orang-orang yang haus kericuhan? Ataukah selama ini kita hanya dicekoki oleh framing yang menyesatkan? Lihatlah dengan mata kepala kita sendiri saat para mahasiswa berjalan menuju titik aksi, alih-alih dihina, alih-alih dicaci, alih-alih dilabeli sebagai perusuh seperti yang kerap dikumandangkan sebagian media, justru yang terjadi adalah kebalikannya. Warga berdiri di tepi jalan, berbondong-bondong dengan wajah penuh harapan. Mereka menyambut, mereka memberi apresiasi, dan yang pasti, mereka mendoakan agar anak-anak bangsa ini selamat dalam perjuangannya. Dari gang-gang sempit, muncullah para ibu yang mengangkat tangan seraya berdoa. Dari kantor-kantor, keluarlah para pekerja yang menyempatkan diri berdiri di pinggir jalan. Bapak-bapak, anak-anak, semua bersatu dalam satu pandangan. Mereka mendukung perjuangan mahasiswa. Mereka percaya ada sesuatu yang begitu krusial yang sedang diperjuangkan dan juga sesuatu yang tak boleh diabaikan. Dan inilah buktinya, aksi itu berjalan damai. Para perwakilan mahasiswa diterima masuk ke gedung DPRD. Mereka duduk, mereka berbicara, dan aspirasi mereka didengarkan. Semua berjalan lancar. Tinggal satu pertanyaan besar yang tersisa. Apakah suara tulus dari rakyat yang dibawa oleh mahasiswa ini benar-benar akan didengar? Atau justru kembali dipadamkan oleh kepentingan segelintiran orang?
Terima kasih sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa ojol dan masyarakat Lampung yang hadir hari ini, dan seluruh komponen telah membuktikan kita waktu berbeda dengan tempat-tempat lain. Lalu mari kita bergeser ke Palu, sebuah peristiwa yang kini dijuluki sebagai demo paling damai di seluruh Indonesia. Dan benar saja, siapapun yang menyaksikan momen ini pasti akan tertegun. Bayangkan di halaman gedung DPRD, tak ada kekerasan, tak ada dorong, apalagi bentrokan yang menegangkan. Yang kita saksikan justru sebaliknya. Para mahasiswa, masyarakat, DPR hingga aparat keamanan, semua duduk bersama di bawah rintik hujan. Mereka basah kuyup, tapi hati mereka hangat. Sebuah pemandangan yang seolah ingin berteriak kepada dunia, beginilah wajah sejati perjuangan rakyat Indonesia. Inilah yang sesungguhnya diinginkan oleh para demonstran. Mereka datang bukan untuk membuat kerusuhan, mereka hadir untuk menyampaikan aspirasi. Dan lihatlah, pihak aparat tidak menekan, tidak mengintimidasi. Justru mereka hadir sebagai pengayom yang memfasilitasi pertemuan. Bahkan DPRD pun tidak bersembunyi, juga tidak lari, apalagi menjadi pengecut. Mereka keluar, menatap langsung wajah rakyat, dan mendengar dengan telinga terbuka, dan semoga juga mendengar dengan hati mereka. Momen di Palu ini membuktikan satu hal penting, bahwa demonstrasi tidak harus identik dengan api dan amarah. Ia bisa menjadi ruang dialog, ruang di mana rakyat dan pemimpin bertemu, hujan-hujanan bersama, untuk mendengar apa sih keluhan rakyatnya hari ini. Dan dari pihak DPR, dimanapun kalian berada, janganlah menunggu hingga keadaan membara, hingga ribut semakin besar, hingga ada korban berjatuhan. Barulah mau turun tangan, barulah mau mendengar. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di Loksmawe Aceh, suasananya bahkan lebih menyejukkan hati. Para mahasiswa dengan alma maternya berjalan beriringan, teratur dengan penuh wibawa. Mereka menyampaikan aspirasi dengan damai, dan yang lebih menggetarkan jiwa, mereka tidak lupa menyalami para polisi yang berjaga. Ini adalah wajah sejati bangsa yang besar, mampu bersuara lantang tanpa harus kehilangan akhlak, mampu menunjukkan sikap tegas tanpa harus melepaskan rasa hormat. Betapa indahnya negeri ini, jika semua pihak mengerti tujuan sesungguhnya, tak lagi mudah terperdaya emosi, dan tak lagi mudah memberi ruang bagi provokator untuk menyelinap dan memanfaatkan amarah rakyat. Kami atas nama DPR Aceh bersama rakyat Aceh menolak 5 batalion. Walaupun dunia internasional melalui berbagai media besar telah menyorot ketegangan di Indonesia, menuliskan headline seakan negeri ini berada di ambang gejolak besar, seolah tanah air kita sudah tak lagi aman, namun hari ini Indonesia justru menjawab dengan cara yang tak pernah mereka duga. Kita membuktikan bahwa bangsa ini masih berdiri, bahwa kita tetap mampu menjaga diri. Dan untuk siapapun pemangku kepentingan di negeri ini, rakyat itu intinya jangan coba-coba dipancing dan jangan pernah diperlakukan semena-mena. Inilah momen yang terasa seperti tonggak balik sejarah. DPR mulai sadar bahwa kekuatan rakyat nyata adanya, bahwa suara rakyat tak bisa lagi disepelekan. Sementara para pemecah bangsa dengan segala cara kotornya, dengan memprovokasi, mengirimkan penyusup, hingga adu domba, mereka semuanya gagal. Rencana mereka tak lagi berhasil seperti dulu, dan satu persatu kedok mereka terbuka. Hari ini memberi pesan yang jauh lebih besar, bahwa di depan sana akan lahir perbaikan yang nyata. Memang bukan sesuatu yang bisa terjadi secepat menekan tombol install, tapi jalannya sudah terbuka. Ketimpangan sosial yang selama ini menganga harus dipersempit. Jurang antara kaya dan miskin tak boleh makin dalam. Praktik korupsi yang dulu begitu gila-gilaan harus dihentikan. Karena rakyat sudah mengingatkan dengan lantang bahwa dalam negara demokrasi, penguasa tertinggi tetaplah rakyat. Dan para elit politik, terutama mereka yang duduk di kursi DPR, seharusnya hari ini sudah mengerti pesan itu. Rakyat bukan lagi hanya menjadi angka di kotak suara. Rakyat adalah jiwa negeri ini. Dan mereka, mau tak mau, harus tunduk pada kenyataan itu. Dulu setiap kali isu politik mencuat, kita selalu menyaksikan perpecahan. Influencer, tokoh-tokoh berpengaruh, dan berbagai pihak terjebak dalam pandangan yang saling bertentangan. Kubu yang satu menyerang kubu lainnya. Dan yang lahir hanyalah gaduh tanpa arah. Tapi kali ini berbeda. Kali ini kita melihat sesuatu yang jarang sekali terjadi. Mereka hampir semuanya bersatu padu,
berdiri dalam satu barisan dan memperjuangkan aspirasi yang sama, yaitu aspirasi tentang keadilan. Memang kita tak bisa menutup mata, masih ada yang memilih diam, entah karena takut ataupun karena merasa tak peduli. Tapi arus besar ini sudah tak terbendung lagi. Dan dari arus besar inilah lahir suara lantang yang harus didengar oleh siapapun pemegang kekuasaan di negeri ini. Jangan lagi tunggu ada korban jiwa. Jangan lagi tunggu negeri ini membara dalam kekacauan. Jangan baru setelah rakyat menjerit, barulah kalian tergopoh-gopoh memberi perhatian. Hari ini rakyat sudah bicara. Dan hari ini rakyat sudah menegaskan bahwa suara mereka tak bisa dipinggirkan. Jeritan mereka tak bisa lagi ditunda. Kami bukanlah orang politik. Sehari-hari konten kami hanya membicarakan sepak bola, tentang pertandingan, tentang harapan besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Namun apa yang terjadi hari ini terlalu besar untuk diabaikan. Bahkan kami yang biasanya hanya bicara soal lapangan hijau, kini merasa terpanggil untuk bersuara. Bertrand Russell dalam bukunya Sejarah Filsafat Barat pernah menulis, penyebab paling dasar dari kekacauan adalah bahwa di dunia modern ini, orang bodoh merasa sangat yakin, sementara orang pintar justru dipenuhi keraguan. Dan kutipan itu seolah menjadi cermin yang pas untuk melihat wajah politik negeri ini. Dan sebagai penutup, kami tegaskan, kami bukanlah pendukung penjarahan rumah-rumah pejabat. Apa yang sudah terjadi biarlah menjadi catatan hitam, bukan jalan yang harus diulang. Namun dari peristiwa itu ada satu pesan besar yang tidak bisa kita abaikan. Hentikan budaya hedon, hentikan flexing politik, hentikan selebritas politik yang menjadikan jabatan hanya sebagai panggung pamer, bukan ruang pengabdian. Lihatlah siapa yang akhirnya rumahnya jadi sasaran amarah rakyat. Bukan rakyat kecil, bukan orang yang hidup sederhana, tetapi mereka yang selama ini sibuk mempertontonkan kekayaan dan keistimewaan mereka di hadapan publik. Syahrauni dengan segala flexing hartanya, Uya Kuya dan Eko Patrio dengan kalimat pongahnya, "Gue kan artis." Sri Mulyani dengan kalimat-kalimat yang seringkali terdengar kurang ada rasa pekanya. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah simbol bahwa rakyat sudah muak pada wajah politik yang kehilangan akarnya, yaitu kesederhanaan dan pengabdian. Momentum ini harus kita jadikan refleksi. Kita tidak boleh lagi membiarkan politik berubah menjadi ajang fashion show, parade hedonisme, atau panggung selebritas. Politik seharusnya kembali ke hakikatnya, medan pertarungan gagasan, ruang debat ide, tempat perbedaan dihormati dan kesederhanaan dijunjung tinggi. Hanya dengan itu politik bisa kembali bermartabat. Hanya dengan itu rakyat bisa kembali percaya. Dan hanya dengan itu negeri ini bisa tegak berdiri. Bukan karena gemerlap flexing para pejabat, tetapi karena gagasan dan pengabdian yang tulus demi bangsa.